Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam setiap kita yang sedang hidup, yang sedang ditugaskan untuk hidup, pasti punya favorit. Pasti. Entah itu dalam artis, sebagai artis, selebritis, dan begitu banyak dalam hal-hal yang lain. Pasti ada yang paling kita sukai. Dan dalam saudara diri kita sendiri, siapakah yang panjenengan paling favoritkan? Di antara air, api, angin, dan bumi. Siapa favorit panjenengan? Pasti ada yang kita favoritkan. Tapi kalau dari sudut pandang saya, kebanyakan dari kita masih banyak yang memfavoritkan api, mewujudkan sifat api, mengeluarkan sifat api, dan kerja nyata dari sifat api. Dan api itulah yang sering kita sebut-sebut. Selalu yang tersering kita sebutkan. Salah itu? Tidak. Karena itu memang saudara kita. Dan saudara itu adalah bagian dari kita sendiri. Dan sifat api itu, atau perwujudan dari api itu, kalau di dalam agama adalah iblis, setan idza jillatnatullah. Setan idza jillatnatullah itu seperti apa? Dia memang ditugaskan untuk membujuk, merayu, membawa manusia pada kesesatan, pada jalan yang sesat, atau pada jalan yang salah. Contoh, mengambil barang orang lain, itu dalam agama jelas dilarang. Menyakiti orang lain, dalam agama jelas dilarang. Minum minuman keras sampai lupa diri, itu pun dilarang. Berzina itu dilarang di dalam agama. Yang intinya, seluruh perbuatan setan idza jillatnatullah itu semua menentang peraturan yang baik, keluar dari kebaikan atau kemanfaatan untuk sesama hidup.
Sekarang mari kita lihat dalam sudut pandang yang nyata. Tidak usah sulit-sulit untuk menemukan setan. Untuk menemukan setan saudara kita. Dan wujud nyatanya. Setan itu terbentuk dari api, berbahan bakar api, berbahan dari api, dan salah satu anasir bahan dari wujud kita itu api ada. Di situ berarti ada ikatan persaudaraan, ada ikatan kesamaan. Nah, kalau ada kesamaan, sudah dalam sudut pandang saya, kita tidak perlu lagi untuk menyalahkan dan selalu menyalahkan dia. Mari kita lihat seperti apa wujud setan. Wujud setan yang nyata di dunia nyata, di dunia yang kita pijak ini. Mari kita lihat dalam sudut pandang saya. Bukankah setan itu merugikan orang lain? Selalu mengajak kepada jalan keburukan. Ketika ada di antara kita yang selalu mengajak kepada keburukan, tak ada sedikit pun ajakan kepada kebaikan. Bukankah itu perilaku setan? Bukankah hukum akan menghukum si pelaku? Coba kita berpikir secara santai, secara jernih. Kita sebut setan yang melakukan kejahatan. Kalau setan itu yang melakukan kejahatan, kenapa kok kita yang dihukum? Apa hubungannya? Bukankah ini nyata terhubung antara setan dan pengakuan itu? Bukankah ini terhubung? Berarti yang melakukan kejahatan, yang selalu mengajak kepada kejahatan, tak sedikit pun ada sifat untuk mengajak kepada kebaikan. Bukankah jelas? Dialah setan. Dialah sosok setan yang nyata ada di antara kita. Kan buktinya bisa kita buktikan. Yang kita sebut adalah setan. Misalnya, mengambil barang orang lain dan tertangkap oleh polisi. Siapa yang dimasukkan ke dalam penjara? Bukankah si pelaku? Bukankah ini nyata? Bukankah sosok setan itu nyata, berwujud?
Jadi janganlah kita bermimpi membayangkan setan yang seperti inilah, seperti itulah. Jangan. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita tidak perlu menjemput atau menyalahkan. Ini perbuatan setan, itu bukan. Kita tinggal diam. Kita tinggal hindari perbuatan yang melawan hukum, baik hukum negara, baik hukum agama, baik hukum adat istiadat setempat. Sudah selesai semuanya. Tidaklah sulit. Yang selama ini kebanyakan dari kita, oh setan, itu perbuatan setan. Setan selalu disalahkan. Padahal setan itu adalah si pelaku kejahatan itu sendiri, wujudnya. Kalau kita melakukan dan selama seumur hidup kita ini selalu hanya kejahatan, hanya keburukan yang ada. Jangan-jangan bahkan sangat dekat, itulah perwujudan dari setan. Perilakunya setan kita ikuti. Dan ketika perilaku setan itu kita ikuti, bukankah si pelaku yang akan terjerat hukum? Bukan setan yang kita sebut-sebut itu. Jadi kita sudah tahu. Disinilah perintah untuk merenung dalam setiap waktu, agar kita punya karya nyata, bisa menghasilkan karya nyata, tidak sekedar karya wicara. Karena karya wicara harus diwujudkan ke dalam kerja nyata. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.